Oke. Selamat malam, selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita seperti agenda biasanya, kita akan membahas review 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 29 Juni sampai 3 Juli. Tapi sebelum itu saya pengen informasikan ke Bapak Ibu yang kemarin udah nonton video kita mengenai tutorial cara buat bandar detektor sendiri sebentar. Nah, video ini bagaimana cara untuk buat bandar detektor sendiri. Ini udah masuk banyak pertanyaan. Nanti pertanyaannya saya jawab karena saya belum sempat lihat-lihat kolom komentar. Jadi nanti pertanyaannya akan saya jawab satu persatu. Ditunggu aja. Jadi buat ada yang nanya akumulasi, ada yang nanya gimana, ada yang nanya top 3 atau top 5 dan segala macam. Nanti coba saya baca, coba saya balas satu-satu. Tapi thank you buat pertanyaannya. Oke, langsung aja. Jadi sebelum masuk ke review 5 saham, itu kita pertama akan kita lihat ISG dulu. ISG dulu, ISG akhirnya akhirnya ISG ngasih indikasi yang bagus. Ada parameter yang positif lah di tengah parameter foreign yang jualan terus, yang which is itu kurang baik. Tapi mulai akhirnya ISG secara teknikal itu akhirnya keluar juga, walaupun masih belum keluar banget, harus tunggu satu kali candle hijau lagi naik. Oke, baru terkonfirmasi, cukup cukup terkonfirmasi. Jadi at least udah mulai bergerak lah, at least sudah tidak mulai membosankan lagi ya ISG. Kita tahu minggu kemarin, sepanjang minggu kemarin, deket-deket Rabu Kamis Jumat itu market digerakkan oleh dua sektor, tiga sektor lebih tepatnya, yaitu batu bara, lalu ada sektor properti, lalu ada konstruksi. Salah satunya adalah PTPP yang kita rekomendasikan di pilihan saham minggu lalu atau review 5 saham minggu lalu PTPP. Cuma sayangnya, sayang disayang, PTPP candle terakhirnya kurang bagus. Candle terakhir kurang bagus dan volumenya tinggi juga. Volumenya tinggi juga. Bandarmologi pun akumulasi tapi kecil. Jadi buat PTPP, buat konstruksi BUMN harusnya turun dulu. Turun dulu tapi masih menarik untuk saham konstruksi BUMN ini, tapi rasanya akan turun dulu. Mungkin kisaran PTPP mungkin kisaran 900 lagi. Main di 900 dulu. Oke, langsung aja kita review 5 saham yang banyak diakumulasi bandar. Yang pertama adalah INKP. INKP ini udah kena resistennya, udah kena resisten candle terakhir, candle turun, candle terakhir candle turun. Kita coba lihat INKP. INKP pada tanggal 3 hari terakhir waktu candle turun ini, waktu candle merah ini atau candle hitam ini, itu investor retailnya banyak jualan. Investor retail banyak jualan, yang masuk investor asing semua. Coba kita lihat FF-nya INKP. Coba lihat juga seminggu terakhir seperti apa buat INKP ini. Nah, sebentar. Oke. Nah, seminggu terakhir ini Bandar Mall FF-nya seminggu terakhir buat INKP ini masih diakumulasi. Kenapa nggak bisa? Oke. Nah, seminggu terakhir yang artinya dari naik sini sampai sini, ini adalah broker summary dari INKP. Masih akumulasi. Retailnya jualan. Jadi keseluruhan sebenarnya saham INKP ini masih akumulasi. Keseluruhan saham INKP masih akumulasi, tapi dengan candle seperti ini biasanya akan koreksi dulu. Dan kalau kita lihat nah kalau kita lihat koreksinya sampai mana? Mungkin kisaran 5.900 sampai 6.000. Jadi koreksi sampai situ dulu dengan catatan waktu koreksi volumenya nggak terlalu besar dan bandarmologinya nggak distribusi, seharusnya INKP masih melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kan breakout, pullback, naik lagi, sideways, baru dia breakout lagi. Nah, ada yang INKP tentu kalau kita bicara INKP, kita bicara Takim juga.
Kenapa? Karena dua-duanya itu bergerak seirama, bergerak satu apa ya? Ya satu jalur lah. Kenapa ya satu grup? Simpelnya kayak gitu. Satu grup yang punyanya sama ya geraknya nggak heran kalau sama, kalau mirip-mirip. Jadi buat tekim pun koreksi dulu. Apalagi volume waktu candle hitam ini, waktu candle merah ini cukup besar. Jadi akan koreksi dulu nih buat duo tekim dan INKP ini. Tapi kalau ditanya menarik mana, saya sih lebih suka INKP. Seperti itu. Selanjutnya ada MAPA. Nah, ini jarang-jarang saya rekomendasiin saham kayak gini. Ini ada MAPA. MAPA ini Mitra di Perkasa kalau nggak salah. MAPA ya. Order book MAPA. Nah, ini MAPA sahamnya. Waktu itu sahamnya nggak terlalu liquid, terus dibahas sama salah satu forum saham, akhirnya jadi liquid terbang, dan selanjutnya harga turun terus, bahkan cenderung sideways. Nah, ada apa di MAPA ini? Kita lihat MAPA seminggu terakhir akumulasi retailnya jualan semua. Jadi bisa, ini cuma perkiraan aja, perkiraan bahwa investor retailnya yang masuk karena ikut-ikutan. Karena saya tahu salah satu komunitas yang merekomendasikan saham ini melihat saham ini dari sudut pandang fundamentalnya. Fundamental yang memang view-nya untuk jangka panjang. Jadi buat orang-orang atau anggota grupnya yang cuma ikut-ikutan doang, mikir bisa langsung naik 30%, 40%, dan seterusnya. Intinya mau untung cepat, ya akhirnya keluar juga karena ya harga di situ-situ aja. Nah, jadi salah satu cara untuk mengusir investor retail adalah caranya dengan kayak gini salah satunya. Selain harganya dibuat turun, yaitu harganya dibuat aja membosankan. Dibuat membosankan, apalagi kalau ada saham lain di market yang menarik, ya biasa investor retail akan keluar sendiri. Seperti itu. Ya, contoh saham apa? Sama. Secara fundamental saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat, belum pernah analisa, belum pernah baca fundamentalnya seperti apa. Jadi saya dari sini nggak bahas dari sudut pandang fundamental. Dari sini saya bahas dari sudut pandang bandarmologinya. Nah, ini sahamnya dulu nggak liquid, lihat aja. Dulu nggak liquid. Nah, di pas jatuh, pas naik ini baru mulai liquid lagi. Ini buat MAPA. Nah, selanjutnya itu ada saham Indi. Saham Indi. Nah, saham Indi ini pun kita kayaknya hari Kamis atau hari Jumat kemarin kita sempat mention saham Indi. Kita bilang saham ini cukup menarik untuk trading. Cukup menarik untuk trading jangka pendek saham Indi ini. Kita coba lihat bandarmologinya seperti apa. Ini kita close aja. Indi seminggu terakhir. Seminggu terakhir akumulasi CCDH. AZIFRX. Ini DP, tapi so far akumulasi. Kalau kita lihat 2 hari terakhir pas dia breakout ini, kan breakoutnya di 2 candle ini. Tanggal 2 dan tanggal 3. Kita lihat akumulasi. Dan CCDH. Retail lainnya jualan. CCDH lagi. Kalau tadi kita lihat periode seminggu ke belakang pun CCDH. Dan kalau kita lihat dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli ini, pembelian CC sama DH-nya udah cukup besar. Artinya apa? Artinya sebagian besar pembelian CC sama DH ini dilakukan di 2 candle ini. Di 2 candle ini. 2 candle ini. Seperti itu. Itu buat Indi. Nah, selanjutnya ada saham apa lagi? Ada saham Doit. Nah, saya nggak tahu kenapa saham-saham batubara ini, kenapa saham-saham batubara, saya melihat beberapa saham batubara kayak UT, Indi, PTBA, itu bandarmologinya mulai bagus-bagus. ITMG juga. Entah ada apa, apakah mungkin minggu depan sektornya akan berpindah, berotasi ke sektor batubara, ya siapa yang tahu. Cuma kalau saya lihat sekilas, memang sektor batubara ini, ITMG pun yang kita rekomendasikan di channel, itu bandarmologinya udah mulai improve dari sebelumnya distribusi. Udah mulai improve, udah mulai akumulasi lagi. Nah, ini buat saham Doit sekarang. Buat saham Doit, kita lihat di pas naik kemarin, akumulasi. Kalau kita lihat seminggu terakhir pun akumulasi. IP, CC, NI, PD, semua di seller. Akumulasi. Dan mulai ada volume, mulai ada volume juga sih Doit ini. Mulai ada volume ya. Kalau kayak gini gimana risk reward rasionya? Yang pasti saham Doit masuk warning atau masuk bahaya ya ketika dia udah tembus di bawah ini lagi. Di bawah berapa ini? 126. Anggap aja
kita punya trading plan. Nah, ini yang selalu saya bilang, ketika dapat saham yang diakumulasi, Bapak Ibu harus ukur risk reward rasionya gimana. Maksudnya gimana? Misalkan ini saham Doit. Misalkan ini saham Doit, di sini resiko saham Doit itu ada di beberapa resisten, ada di beberapa support. Yang pertama support di sini. Nah, support di sini resiko 1, cuma memang kritikalnya di sini nih, di area sini, di area 126, mungkin 120 sampai 126. Itu area kritikalnya. Dalam artian ya kalau kena atau tembus di situ ya support selanjutnya ya yang paling kritikal ya balik lagi ke range 80-90. Cuma ya kita lihat risknya 147 ke 126 anggaplah cuma 20 poin, 19-20 poin. Sementara dari sini, dari 147 ke 200 itu rewardnya 60 kurang lebih 53 poin. Artinya 1:2. Nah, ini risk rewardnya bagus. Tapi risk reward ini yang nentuinnya Bapak Ibu sendiri, itu versi saya. Kalau Bapak Ibu mau nentuin risk rewardnya seperti ini, misalkan risknya di berapa nih? Di 133. Rewardnya misalkan cuma mau sampai di 171. Ya, it's okay, nggak masalah, tinggal dihitung. Kalau naik kena rewardnya dapat berapa persen, kalau turun kena risknya rugi berapa persen, kurang lebih seperti itu. Nah, itu buat saham Doit. Nah, selanjutnya saham apa? Saham Kalbe. Nah, saham ini mungkin beberapa orang setuju kalau saya bilang saham ini adalah saham yang paling lemot yang pernah ada di Bursa Efek Indonesia. Ya lebay mungkin kalau yang pernah ada, cuma menurut saya ini saham yang super lemot. Kenapa? Karena dari tahun 2014, mungkin dari tahun 2013 sampai 2020 harganya nggak kemana-mana. Harganya nggak kemana-mana. Harganya nggak kemana. Saya inget banget dulu pernah beli Kalbe di 1.600, nunggu berbulan-bulan, kagak naik-naik. Di situ-situ aja, di range 1.400, 1.600, 400, 600. Nah, sekarang kita lihat seminggu terakhir. Ini ini candle ininya bagus nih. Teknikalnya cukup oke. Ini pola ascending triangle kalau saya nggak salah namanya. Koreksi kalau saya salah. Pola triangle, nih support, pullback. Nah, kurang lebih seperti inilah. Seperti ini. Kita lihat untuk Kalbe gimana. Kalbe ini seminggu terakhir akumulasi. Kalau kita lihat 2 hari terakhir coba. Ya, 2 hari terakhir waktu breakout dan setelah breakout masih akumulasi juga. Dan lihat ya, akumulasi investor asing semua dan retailnya jualan semua. Kita jualan semua. Sekarang kita coba lihat dari sisi teknikalnya. Teknikal untuk tren besarnya. Nah, ini chart kuartalan. Jadi ini chart kuartalan dari si Kalbe. Kalau kita lihat, nah, yang enggak snap to price soalnya. Nah, ini chart kuartalan dari si Kalbe. Kalau kita lihat, gini aja, dia lagi ada di area konsolidasi nih. Jadi kalau misalkan dia bisa breakout, bisa bertahan di berapa nih? Area atas kurang lebih 1600, 1650 sampai 1600 bisa bertahan di area itu aja. Ini udah jadi indikasi yang bagus buat Kalbe Pharma buat tren besarnya. Nah, ini saham lemot banget. Cuma siapa tahu momentum Covid ini jadi momentum harga saham Kalbe ini jadi jadi berubah trennya. Jadi akhirnya menentukan trennya mau kemana, mau turun atau mau naik. Seperti itu. Karena yang saya tahu Kalbe pun kalau nggak salah, ini kalau saya nggak salah saya pernah baca, koreksi kalau saya salah, dia ada buat lab untuk uji spesimen COVID juga. Koreksi kalau saya salah, saya pernah baca rasanya di Instagram Kalbe Pharma. Seperti itu. Jadi itu list 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar, ada INKP, ada MAPA, ada INDI, ada KLBF, ada Doit. Jadi itu list-listnya silakan digunakan sebagai bahan pertimbangan, silakan dijadikan watchlist dan silakan ukur masing-masing risk reward rasionya seperti apa dan trading plannya seperti apa. Oke? Mungkin sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.